Shalom semuanya. Welcome. Kembali kita ibadah melalui online hari ini. Kira-kira kita ngapain ya Kak Alisa? Nanti itu kita bakal dengerin firman Tuhan, Ya. memuji nama Tuhan, Iya. dan menyembah Tuhan. Iya. Hore. Ayo kita lebih semangat lagi. Bangkit Sebelumnya kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama, lipat tangannya ya, sama tetap patah. Iya. Apa yang Bapak di surga, terima kasih atas berkat-Nya Tuhan. Sebentar lagi kami akan ibadah Tuhan secara online Tuhan. Tuhan, meskipun online Tuhan, kami bisa bersemangat Tuhan, dan kami bisa melompat-lompat Tuhan, dan kami bisa mengetahui firman yang akan disampaikan dari kakak sekolah minggu ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari roh jahat Tuhan, biar kami bisa ibadah dengan secara senang-senang Tuhan, dan bisa Amin. belajar Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, nama Tuhan Yesus, haleluya, Amin. amin. Ayo jadi semangat. Ayo kita bangkit berdiri semua. Kita lebih semangat dan lebih memuji Tuhan. Kita istimewa di hadapan Tuhan. Ayo, aku istimewa. Pakai gerakannya aja deh. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kamu. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan
Tuhan lebih dalam lagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your Ayo adik-adik belajar menyembah Tuhan. Saat ini berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima syukur bagimu. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita satu dalam doa. Jadi di petang ketupatan, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang berkarya atas hidup kami, dan Engkau tanamkan di hati kami masing-masing apa yang disampaikan oleh kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa dan percaya, sama-sama katakan Amin. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, hari ini
berjumpa dengan Kak Lydia yang akan membawakan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya ketika kita mendengar firman Tuhan nanti, Tuhan taruh hikmat kepada kita supaya kita dapat mengerti ayat demi ayat. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami dapat mendengar kembali cerita tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan kami telinga seorang murid yang dapat duduk diam mendengarkan ayat demi ayat tentang firman-Mu ya Papa. Berkati juga Kak Lydia yang akan membawakan cerita tentang firman Tuhan, biar semua yang keluar dari mulut Kak Lydia adalah semua yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati acara ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik, Kak Lydia minta adik-adik angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, gerakan jari-jari, putar-putar tangan, semuanya sempurna ya, puji Tuhan. Nah, apa hubungannya tangan-tangan tadi dengan cerita firman Tuhan nanti ya? Kita mulai ya. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dalam Kitab Hakim-Hakim 3 ayat 12 sampai dengan 30. Nah, ceritanya tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Ehud. Ehud ini, gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, Ehud ini adalah hakim kedua orang Israel. Hakim pertama bernama Otniel, itu ada dalam cerita sebelum Ehud. Nah, Otniel ini dipakai Tuhan juga untuk menolong orang Israel lepas dari kerajaan Mesopotamia yang dipimpin oleh Raja Aram. Nah, Otniel dipakai Tuhan ketika orang Israel mulai berseru kepada Tuhan meminta pertolongan setelah ditindas selama 8 tahun oleh Raja Aram. Nah, Otniel memimpin perang melawan Raja Aram ini dan akhirnya menang. Dan selama 40 tahun hidup orang Israel dalam keadaan aman. Nah, setelah kematian Otniel, orang Israel ini mulai jatuh bangun dalam dosa lagi. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan orang Israel kembali dikuasai oleh bangsa lain. Bangsa lain itu adalah bangsa Moab yang dipimpin oleh Raja Eglon. Akhirnya, orang Israel dikuasai kembali oleh orang Moab, ya. Nah, selama 18 takluk kepada Raja Eglon, mereka mulai berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Tuhan, tolong kami Tuhan, ampuni kami mau berbalik setia kepadamu. Mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan dulu hatinya. Tuhan mendengarkan doa orang-orang Israel. Nah, Tuhan mendengarkan doa orang Israel dan memulai mempersiapkan seorang yang akan Tuhan pakai untuk menolong orang Israel. Siapakah yang akan dipakai oleh Tuhan? Dia adalah Ehud. Hakim kedua orang Israel. Ehud ini orang yang unik, spesial. Dia itu orang Israel dari suku Benyamin, anaknya Gera. Kenapa dia disebut unik ya? Nah, si Ehud ini menggunakan tangan kirinya itu lebih mahir. Jadi tangan kiri itu lebih dipakai daripada tangan kanannya. Atau disebut kidal ya. Adik tahu kidal? Kidal itu lebih banyak menggunakan tangan kiri untuk melakukan aktivitas. Nah, sebagian masyarakat menganggap orang yang menggunakan tangan kiri ini tidak wajar atau tidak normal. Karena tangan kiri dianggap lebih buruk daripada tangan kanan. Padahal dalam kitab Kejadian 1 ayat 31 itu berkata bahwa Allah menciptakan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, termasuk dengan tangan kiri. Jadi kita tidak boleh membedakan antara tangan kiri dan tangan kanan, karena tangan kiri dan tangan kanan diciptakan Tuhan dengan baik dan amat baik.
Jadi adik-adik, kita sebagai manusia tidak boleh melakukan pembedaan antara tangan kanan ataupun tangan kiri, atau menyebut tangan kiri sebagai tangan yang jelek atau tangan yang kotor. Karena tangan kanan dan kiri diciptakan amat baik oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kita ke cerita Ehud lagi. Ehud ini bertugas sebagai perantara dan pengantar upeti dari bangsa Israel kepada Raja Moab. Karena bangsa Moab mengharuskan bangsa jajahannya menyerahkan hadiah kepada sang raja. Tuh adik-adik, ketika si Ehud mengantarkan upeti untuk raja, rajanya gendut ya adik-adik, seperti tertulis dalam Alkitab. Di ayat ke-17. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Tuh, sesuai sama gambarnya adik-adik, Raja Eglon yang sangat gendut. Nah, Ehud dan Raja Eglon berbincang-bincang ketika menyerahkan upeti. Wah, Raja Eglon senang sekali menerima upeti yang dibawa oleh Ehud. Jadi, kemungkinan adik-adik, si Ehud ini mengenal sedikit banyak tentang Raja Eglon dan juga mengerti sedikit banyak tentang keadaan istana. Nah, adik-adik, ketika Ehud tahu kalau dirinya dipilih oleh Tuhan untuk menolong orang Israel lepas dari kekuasaan Eglon, maka melalui pimpinan Tuhan, si Ehud ini membuat suatu rencana. Rencananya apa? Ada di dalam ayat ke-16. Bunyinya, dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Nih gambarnya begini adik-adik. Jadi pedangnya itu diletakkan di pangkal paha kanannya. Supaya apa adik-adik? Supaya memudahkan Ehud untuk menarik dengan tangan kirinya. Ya, karena orang kidal yang bekerja tangan kiri, jadi dia lebih mudah menarik pedang itu di pangkal paha kanannya ya adik-adik ya. Nah, ketika si Ehud sudah melakukan kewajibannya mengantarkan upeti kepada raja, dia beserta dengan pembawa-pembawa upeti yang lain mulai meninggalkan istana. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu perpahat dan menyuruh pembawa upeti-upeti yang lain itu pulang. Jadi dia sendiri berhenti, kemudian dia kembali lagi ke kerajaan Eglon tadi. Dia balik lagi ke sana. Nah, ketika dia kembali, dia berkata kepada raja bahwa ada pesan rahasia yang kubawa untukmu ya raja. Nah, ketika si Ehud bicara demikian, si Eglon mulai menyuruh orang-orang yang ada di dekatnya untuk keluar. Karena ini pesan rahasia, jadi tidak boleh ada yang tahu. Nah, tinggal ada Ehud dan Eglon. Mulailah mereka berbincang-bincang supaya tidak mencurigakan. Ehud mulai ngobrol pelan-pelan dan mendekat kepada raja. Dan ketika sudah dekat kepada raja, dia mulai menarik pedangnya dengan tangan kirinya. Shing! Ya adik-adik, ditariknya lah. Ada di ayat 21 berkata, kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Jadi pedang itu ditusuk ke perut Raja Eglon. Oh adik-adik. Si Raja Eglonnya dia teriak, dia kaget ternyata dia akan dibunuh oleh Ehud. Nah, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Nah adik-adik, sudah berlumuran darah Raja Eglon, Ehud melarikan diri dari pintu belakang menuju ke serambi supaya tidak
dicurigai oleh para prajuritnya. Prajurit di luar ruangan mulai merasa bingung adik-adik dan merasa curiga. Kenapa ya raja dari tadi mengunci pintu di kamarnya dan tidak keluar-keluar? Ditunggu untuk waktu yang lama tidak keluar. Akhirnya mulai mengetuk. Pasti diketuk dulu ya adik-adik. Tidak dibukakan pintu adik-adik. Nah akhirnya mereka mulai mencari kunci cadangan untuk melihat ada apa dengan raja di dalam kamar sehingga tidak membuka pintu dan tidak keluar. Akhirnya ketika mereka sudah membuka pintu kamar raja itu, kagetlah mereka. Karena apa adik-adik? Karena Raja Eglon telah bersimbah darah dan tewas di lantai. Ekspresi para prajurit ini ketakutan, kebingungan. Dan mereka merasa bingung, siapa ini yang melakukan ini? Kita kecolongan ini, ada penyusup ini yang telah membunuh raja kita. Mereka sangat ketakutan karena apa adik-adik? Kehilangan seorang pemimpin. Nah, ketika keadaan di kerajaan itu mulai ramai, prajurit mulai mencari-cari siapa ini, jangan-jangan masih bersembunyi di sini. Ternyata Ehud yang melakukan pembunuhan kepada Raja Eglon telah sampai di pegunungan Efraim. Setelah sampai di pegunungan Efraim, Ehud meniup sangkakala. Ketika dia meniup sangkakala, itu adalah pertanda bagi orang Israel untuk maju berperang melawan orang-orang Moab. Jadi tahu orang Israel kalau ada sangkakala berbunyi berarti mereka harus mengambil pedang dan mulai berperang. Dan Ehud adik-adik memimpin perang di barisan terdepan. Luar biasa ya adik-adik. Orang yang dianggap aneh, yang dianggap mungkin kurang karena dia kidal, tapi dia dipilih Tuhan dan dipilih untuk memimpin perang. Dan ternyata adik-adik, prajurit orang Moab itu bukan prajurit yang lemah, tapi mereka yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang tangguh-tangguh. Nah, ternyata ditulis juga di Alkitab, pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang Moab. Tuh, dipimpin oleh seorang yang kidal, tapi dapat menewaskan ribuan orang Moab. Dan semuanya lebih lagi nih adik. Orang yang tegap dan tangkas. Buat yang gede-gede, yang berotot mungkin ya adik-adik. Seorang pun tidak ada yang lolos. Jadi semuanya mati. Mereka berperang melawan orang Moab. Ya adik-adik ya. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Luar biasa ya adik-adik ya, si Ehud ini dengan pertolongan Tuhan, dia dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, kesimpulan dari cerita firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan menciptakan kita secara luar biasa dan secara spesial. Semua yang Tuhan ciptakan atas tubuh kita itu berharga dan sangat teramat baik. Tuhan membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Semua dibuat dan dirancangkan dengan spesial. Begitu juga masa depan kita dirancangkan dengan baik oleh Tuhan. Dan semuanya berharga di mata Tuhan. Bahkan saking sayangnya Allah kepada kita, dia mengutus anaknya yang tunggal yang bernama Tuhan Yesus untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita, dan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, anak-anak kesayangan dan anak-anak pilihan Tuhan ya. Tuhan juga merancangkan hal-hal yang luar biasa untuk terjadi dalam kehidupan kita manusia, anak-anaknya ya. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus tahu dan sadar betapa unik, luar biasa, dan berharganya kita di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali ya, luar biasa. Dia menciptakan kita, sangat berharga, sangat indah, dan sangat spesial. Jadi, kita tidak boleh menghakimi orang lain ya. Kalau ada yang berbeda dengan kita terima perbedaan mereka karena Tuhan menciptakan semua manusia itu baik dan sempurna. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu,
oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita ulangi ya, diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dihafalkan ya adik-adik. Kita mengakhiri ibadah kita lipat tangan dulu, kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini tentang seorang tokoh yang bernama Ehud yang Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk selalu mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah beri dan Tuhan telah membentuk kami dengan luar biasa indah. Terima kasih Tuhan, bimbing kami selalu Tuhan, untuk semakin hari kami untuk semakin mengasihi Engkau, untuk semakin mau mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami Tuhan, berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Berkati dan sertai juga kakak adik kami ya Tuhan, dalam sekolah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga Tuhan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, baik itu yang ada di kota besar, ataupun di desa-desa, ataupun di pelosok ya Papa. Tuhan sertai gereja-gereja Tuhan dalam pertumbuhan gereja-gereja ini ya Papa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan negara kami, Tuhan campur tangan dalam setiap masalah yang ada di negara kami ya Papa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, biar kiranya berkat Tuhan selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, kami akan berkata, amin. Shalom adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang adik-adik semua, angkat tangan kita, buka hati kita, tutup mata, untuk siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati hidup kami, berkati mama, papa, dan keluarga kami. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kami pada masa-masa ini. Penyertaan Roh Kudus selalu menyertai hidup kami semua. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Mari adik-adik yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.